wabarakatuh. Selamat pagi Pak Utomo dan juga teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan chapter 5 terkait driving big data with Hadoop tools and technology. Dengan saya Tiara Alida. Dan saya Muhammad Zulai. Saya Salman Ganti. Langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Jadi pembahasan yang pertama yaitu adalah Apache Hadoop. Apache Hadoop ini adalah perangkat kerja open source yang ditulis dalam bahasa pemrograman Java. Nah, ini tuh mendukung pemrosesan data besar dimulai dari gigabyte sampai petabyte. Hadoop ini juga dapat menyimpan file terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur dalam sistem file terdistribusi dan memprosesnya secara paralel. Nah, ini ada arsitektur of Apache Hadoop. Yang gambar sebelah kanan itu Hadoop arsitektur terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan penyimpanan itu HDFS, Hadoop Distribution File System, dan juga di sebelahnya itu ada MapReduce, itu adalah tempat pemrosesan kerjanya dari datanya. Sebelah kirinya itu ada gambar Hadoop ecosystem di mana terdapat 4 lapisan. Lapisan yang paling bawah itu adalah data storage yang terdiri dari HDFS dan juga HBase. HBase itu database yang berorientasi kolom. Di atasnya ada data processing. Yang pertama ada MapReduce, itu tempat untuk pemrosesan kerjanya secara paralel, dan ada yang itu untuk alokasi sumber daya, penjadwalan, dan juga pemantauan pekerjaan. Di atasnya itu ada data akses, ada Hive, itu bahasa query untuk mengakses data di HDFS. Terus ada Pig, itu untuk bahasa script untuk menganalisis data. Terus ada Mahout, itu machine learning. Terus ada Afro, itu kerangka kerja serialisasi data. Dan ada Scoop, itu alat untuk mentransfer data dari data tradisional ke HDFS atau sebaliknya dari HDFS ke data tradisional. Terus di paling atas itu ada data manajemen. Itu ada Ozi, Cukwa, Plum, dan juga Zookeeper. Kenapa sih menggunakan Hadoop storage? Nah, Hadoop storage ini dirancang untuk menyimpan kumpulan data besar dengan pola akses streaming yang berjalan pada perangkat keras komoditas berbiaya rendah. Jadi sistem ini tidak memerlukan perangkat keras yang mahal gitu. Jadi sebagai contohnya, ini ada satu mesin itu membaca 500 GB data dalam waktu 22,5 menit. Namun didistribusikan ke 100 mesin dengan waktu in-out yang sama itu hanya membutuhkan waktu 13,5 detik. Jadi alih-alih Hadoop storage ini menyimpan pada satu mesin, namun Hadoop ini mendistribusikannya ke mesin-mesin yang lain untuk pekerjaannya ini jauh lebih efisien. Nah, ini HDFS ini sangat toleran terhadap kesalahan yang dirancang untuk digunakan pada perangkat keras komoditas. Nah, aplikasi yang berjalan pada HDFS ini tuh berkisar antara terabyte hingga petabyte. Nah, HDFS ini juga dirancang sedemikian rupa sehingga mudah untuk memindahkan HDFS dari satu platform ke platform yang lain. Nah, ini untuk HDFS read dan write operation. Yang pertama HDFS write, melibatkan klien mengirimkan data ke data node, kemudian name node ini mengelola replikasi dan memastikan data ditulis secara aman. Nah, untuk HDFS read-nya ini melibatkan antara klien, name node, dan juga data node. Untuk data node untuk mendapatkan lokasi blok dan memastikan pembacaan data
yang aman melalui replikasi jika terjadi kegagalan. Selanjutnya ada rak awareness. Nah, ini HDFS ini memiliki data node yang tersebar di berbagai rak. Dan rak-rak tersebut diidentifikasi oleh ID rak yang detailnya disimpan di dalam memhub. Terdapat 3 replikasi blok. Yang pertama, blok pertama itu ditulis pada satu rak yang sama. Blok kedua dan ketiga itu ditempatkan pada satu rak yang sama. Blok 2 dan blok 3 tidak bisa ditempatkan pada rak blok pertama ditempatkan. Karena ketika rak tempat blok 1 ditempatkan itu mati, data masih bisa diambil dari rak tempat blok 2 dan 3 ditempatkan. Fitur HDFS sendiri ini adalah hemat biaya, karena tadi tidak memerlukan perangkat keras yang mahal. Terus penyimpanan terdistribusi, seperti tadi HDFS membagi berkasnya itu ke dalam blok-blok, masing-masing berukuran 64 MB secara default. Dan yang terakhir itu replikasi data, seperti penjelasan di laporan tadi. Jadi jika ada rak yang mati itu masih bisa diambil dari rak blok 2 dan 3. Selanjutnya ada MapReduce. MapReduce ini adalah model pemrosesan batch untuk kerangka kerja Hadoop yang mengadopsi prinsip bagi dan kuasai. Model ini sangat scalable, andal, toleran terhadap kesalahan, dan mampu memproses data input dengan format apapun. Untuk MapReduce ini dilaksanakan membagi seluruh proses menjadi 2 fase, yaitu fase map dan juga fase reduce. Fase map ini meliputi map, combine, dan partition. Sedangkan fase reduce ini shuffle, sort, dan reduce. Nah, ini adalah tipe data primitif yang ada di Hadoop, dan ada juga format file yang dapat dihandle MapReduce. Nah, selanjutnya adalah Hadoop 2.0. Nah, desain arsitektur Hadoop 2.0 ini menjadikan HDFS sebagai sistem berkas dengan ketersediaan tinggi. Tempat nemnode tersedia dalam konfigurasi aktif dan juga siaga. Jika nemnode aktif gagal, nemnode siaga mengambil alih tanggung jawab nemnode aktif dan terus menanggapi permintaan klien tanpa gangguan. Nah, fitur Hadoop 2.0 ini juga ada ketersediaan nemnode yang tinggi, menjalankan aplikasi non-MapReduce, peningkatan pemanfaatan sumber daya, dan melampaui pemrosesan batch. Yang kelima ada WAC. WAC adalah basis data non-SQL yang berorientasi pada kolom yang merupakan basis data terdistribusi sumber terbuka yang dapat dialokasikan secara horizontal yang dibangun di atas HDFS. Karena ini adalah basis data non-SQL, WAC menyediakan akses akta ke sejumlah besar kumpulan data yang terstruktur. Kumpulan data yang sangat besar ketika diakses secara berurutan untuk pekerjaan sederhana untuk membutuhkan waktu yang lama untuk memberikan hasil yang diinginkan yang menghasilkan versi yang tinggi. Selanjutnya ada HBAC arsitektur, jadi yang ada menunjukkan arsitektur master slave HBAC dengan hal master, regime server, file, transfer, word, ahead, log, wall, dan juga HBAC master disebut dengan hal master yang mengkoordinasikan aplikasi klien dengan regime server. Setelah HBAC adalah regime server, dan juga ada beberapa regime server yang di setiap wilayah itu digunakan sebagai basis data dan berisi distribusi di tabel. Setiap regime memiliki satu role yang beberapa hafalnya dan manchesternya. Yang terkait role adalah teknik yang digunakan untuk menyimpan log di master dan regime server yang bekerja dalam koordinasi untuk melayani cluster. Untuk pengertian master sendiri, master adalah simpul utama dalam arsitektur HBAC yang mirip dengan nemnode. Dan di Hadoop ini adalah master untuk semua regime server yang berjalan pada 7 mesin dan menyimpan mendata. Selain itu juga ia bertanggung jawab atas developer regime server yang membutuhkan wilayah secara otomatis. Untuk Zookeeper sendiri adalah menyediakan layanan yang
di mana dia terpusat dan mengelola koordinasi antara komponen-komponen sistem yang berdistribusi ini memfasilitasi kemampuan untuk jangkauan yang lebih baik dalam komponen sistem. Untuk region server sendiri memiliki sekumpulan wilayah. Region server menyimpan data aktual yang mirip dengan cluster di Hadoop, dan di mana networknya menyimpan data, dan data node-nya ini menyimpan data aktual region server yang melayani region yang digunakan untuk padanya menangani permintaan membaca atau tulis dan memelihara node pada gambar tadi. Ini dari gambar region server. Yang pertama ada web headlock world, lalu dibagi menjadi 3, yaitu region server untuk head file dan store, itu dibagi 3 semua. Lalu di bawahnya ada HDFS data. Selanjutnya ada region server arsitektur. Region ini adalah tabel-tabel dalam PKAC yang dibagi menjadi potongan-potongan yang lebih kecil yang disebut region, dan region ini didistribusikan ke beberapa server yang pembagiannya di wilayah ke seluruh region server sendiri. Yang ditangani oleh Hubmaster ada 2 jenis file yang tersedia untuk penyimpanan data di region, yaitu log dual dan dual file, yang merupakan file penyimpanan data yang sebenarnya. Dual adalah penulisan data yang tidak dilakukan secara langsung pada diksi yang melainkan data ditampilkan di memstore yang sebelum ditulis ke disk. Untuk file sendiri adalah file tempat aktual yang disimpan data pada disk. Yang selanjutnya adalah Apache Catalog. Apache adalah basis data yang terdistribusi yang sangat tersedia atau terstruktur secara linear. Jadi dia memiliki arsitektur dengan beberapa node di mana semua node setara, jadi tidak ada node cluster atau node yang menjalankan sendiri ketika beban meningkat ataupun node tambahan dapat ditambahkan ke dalam cluster untuk membagi beban ke rekan yang akan dihubungi secara otomatis di antara node yang baru, ataupun karena direplikasi beberapa node di dalam cluster yang dimanapun karena ada direplikasi beberapa node, yang maka tidak ada satu titik ketinggalan jika sebuah node dalam cluster nanti akan melanjutkan operasi baca atau tulis. Yang selanjutnya ada SQOP, menggunakan SQOP untuk pemrosesan lanjut. SQOP juga dapat digunakan untuk memindahkan dari database relasional ke HBase. Hasil akhir setelah analisis dilakukan ekspor kembali ke basis data digunakan oleh klien di masa depan. Yang masukkan ke SQOP berasal dari tabel basis data atau tempatnya penyimpanan yang masuk lainnya. Masukan ini dibaca dari baris demi baris ke dalam HDFS. Selain itu dapat berupa file text atau auto reader yang berisi tabel-tabel di DMS diimpor ke HDFS, di mana setiap baris diperlakukan sebagai sebuah report dan kemudian diproses ke Hadoop. Outputnya kemudian diekspor kembali ke basis data dan ditafsir ke analisis yang jelas. Untuk mengimpor dalam SQOP sendiri dengan mengeksekusi dipotong dalam 2 langkah. Yang pertama adalah kumpulan menetapkan data, yang kedua double transfer data dengan pekerjaan peta saja ke cluster Hadoop dan di database secara paralel. Untuk mengekspor file dari HDFS kembali ke FTPFS, contohnya diuraikan menjadi catatan menggunakan pembatas yang ditentukan oleh penduduk. Untuk flow sendiri adalah yang terdistribusi dan dapat diandalkan untuk mengumpulkan data streaming dalam jumlah besar dari berbagai untuk sumber data. Apache itu sangat cocok untuk menggabungkan data stream. Hadoop Flume juga mengumpulkan data sumber daya seperti sensor, media sosial, file log dari server web dan sebagainya. Untuk selanjutnya ada file system file, lalu ke sumber, lalu ke saluran, lalu ke WhatsApp, lalu ke arsitektur Flume. Untuk Apro adalah sistem berbasis skema yang tidak bergantung pada bahasa. Skema data yang direalisasikan ditulis dalam JSON dan disimpan dengan data dalam file yang disebut file data Apro untuk memiliki rincian tentang jenis catatan, nama catatan, dan lokasi catatan. Untuk Apache ini dikembangkan di Yahoo, memiliki 2 komponen, tidak seperti Apache dan HDL.
yang hanya dapat menangani digital terstruktur, Peak dapat juga menangani semua jenis kumpulan data, yaitu terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Untuk ratusan baris yang ditempatkan dalam Java dapat dieksekusi menggunakan script Latin, dan lebih sedikit secara internal script Latin ini berubah menjadi pekerjaan MapReduce dan dieksekusi pada lingkungan distribusi. Selanjutnya yaitu Apache Mahut. Apache Mahut ini open source, terutama digunakan untuk mengimplementasikan berbagai algoritma mesin learning pada Hadoop seperti klasifikasi, kolaboratif, filtering, dan rekomendasi. Jadi Apache Mahut ini algoritmanya, algoritma mesin learningnya ada klasifikasi, kolaboratif, filtering, dan rekomendasi. Apache Mahut ini menggunakan algoritma mesin tanpa integrasi pada Hadoop, jadi bisa digunakan di luar Hadoop. Fitur Mahut terdiri dari digunakan untuk aplikasi mesin learning. Mahut memiliki library vector dan matrix dan mampu menganalisis kumpulan big data yang cepat. Selanjutnya Apache Uzi. Apache Uzi adalah open source workflow management engine dan sistem scheduler untuk menjalankan dan mengelola jobs di environment Hadoop yang terdistribusi. Untuk task job yang dijalankan secara paralel menyelesaikan satu tugas secara keseluruhan. Pekerjaan dalam single task atau pekerjaan tunggal untuk juga dapat dijadwalkan untuk berjalan secara paralel. Uzi mendukung semua jenis pekerjaan Hadoop yang mencakup MapReduce, Hive, Peak, Scoop, dan lainnya. Dan terdapat 5 jenis jobnya Uzi, yaitu workflow jobs, yakni dipresentasikan sebagai DAG, Directed Acyclic Graph, dan dijalankan sesuai request koordinator jobs. Jobs ini dischedule untuk dijalankan secara berkala berdasarkan frekuensi atau ketersediaan data input. Dan yang terakhir bundle job, yakni kumpulan pekerjaan koordinator yang dijalankan dan dikelola sebagai pekerjaan tunggal single job. Definisi pekerjaan Uzi untuk menjalankan workflow pekerjaan koordinator dan bundle jobs ditulis dalam Excel. Workflow Uzi dibuat saat definisi workflow ditempatkan dalam file bernama workflow XML. Nah, jadi tadi yang pertama job workflow, jadi Uzi workflow sebenarnya. Action juga bisa berubah-ubah dengan Hadoop, seperti notifikasi email atau aplikasi Java. Workflow Uzi memiliki node kontrol yang menentukan urutan eksekusi aksi dan node aksi. Yang menentukan pekerjaan yang dieksekusi. Workflow ini dapat dibaca berdasarkan request tadi. Dan berbagai node kontrol workflow-nya, node kontrol start dan end, node kontrol fork dan join, dan node kontrol decision, keputusan. Start dan end workflow ditentukan oleh node kontrol start dan end. Eksekusi paralel dari tindakan dilakukan oleh node kontrol fork dan join. Node kontrol keputusan digunakan untuk memiliki jalur eksekusi workflow dengan informasi yang disediakan dalam task. Uzi koordinator menjadwalkan pekerjaan dalam urutan tertentu menggunakan koordinator Uzi mengelola eksekusi algoritma berdasarkan frekuensi yang dibutuhkan atau ketersediaan data input yang diperlukan sesuai dengan bundle job. Yang selanjutnya bundle job. Uji bundle, kumpulan koordinator diatur yang menentukan waktu eksekusi proses setiap koordinator. Setiap pasien mencakup satu atau lebih koordinator dan menghubungkan koordinator terkait sehingga output dari satu koordinator menjadi input bagi koordinator lainnya untuk mengelola berbagai workflow yang di schedule setiap harinya. Yaitu selanjutnya Apache Hive. Apache Hive ini proyek software berbasis data dibangun dengan Apache Hadoop dirancang untuk menyelenggarakan analisis data dan query terstruktur
menyediakan interface yang mirip SQL. Kemampuannya untuk mengelola berbagai tipe data dan struktur skema membuatnya menjadi pilihan populer untuk analisis big data. Hive interface dengan Hadoop, ODBG dan JDBG mengirim query ke compiler untuk mengecek sintaks, menggunakan metastore untuk mengelola metadata. Fungsi utamanya memproses data struktur di Hadoop menggunakan HSQL yang mirip dengan SQL, menjalankan operasi MapReduce, support tipe datanya yang primitif, ada integer, small int, big integer, float, double string, boolean, decimal. Tipe data kompleksnya union, struct, array, map. Manajemen skema objeknya menggunakan DDL, mengelola tabel, partition, bucket, support, create, delete, alter, operation. Organisasi Hive terdapat 3 format data yang digunakan dalam Hive, yakni tables, partisi, dan bucket. Tabel ini definisi teknis. Tabel adalah Hive yang mirip dengan tabel dalam basis data relasional, terhubung langsung dengan direktori dalam HDFS. Jenis tabel ada internal dan eksternal tabel. Internal tabel default dalam Hive, data sepenuhnya dikelola oleh Hive. Ketika tabel dihapus juga dihapus dari HDFS. Kalau eksternal dapat dibuat untuk mendeskripsikan data yang sudah ada di HDFS. Data terpisah dari definisi tabel, penghapusan tabel tidak menghapus data dari HDFS. Dan partisi, mekanisme untuk membagi tabel menjadi bagian-bagian terkait didasarkan pada nilai kolom tertentu, kolom partisi, meningkatkan efisiensi query. Cara kerjanya kalau tanpanya partisi, query harus mencari seluruh tabel, maka itu menjadi membuang waktu. Makanya query dengan partisi hanya mencari partisi yang relevan. Tanpa partisi dengan gejala lambat untuk tabel besar, dengan partisi dengan gejala lebih cepat respon query. Tanpa partisi membutuhkan lebih banyak resource. Dengan partisi penggunaan resource lebih efisien. Di sini dapat dilihat tabel partisi. Misalnya ini contoh studi kasus, tabelnya ada nama, name, MID, dan joining. Setelah dipartisi, jadi ya 2016, jadi ukuran 2016 sesuai nama, MID, year of joining untuk pendaftaran pada tahunnya 2016. Ini di 2015 nanti, yang itu 2014. Selanjutnya bucket, definisi teknis subdivisi dari partisi menggunakan fitur hash pada nilai kolom, mengatur data menjadi bagian yang berbeda dikelola, meningkatkan performa untuk sampling data, join operation, agregasi data. Yang selanjutnya arsitektur Hive. Di sini ada dari JDBC/ODBG itu lapisan top layer, user interface option. Yang lapisan tengahnya ada middle layer, yaitu untuk lapisan processing komponen. Ada HTML, Hive Query Language. Kalau di kalian googling ada 2 jenis HTML ya, jangan sampai salah. Kalau di Apache Hive ini Hive Query Language, kalau SQL biasa Hibernate Query Language. Compiler compile HTML, compiler memeriksa sintaks query, parser mengubah query menjadi struktur tree, optimizer mengoptimalisasikan cara eksekusi, plan executor menjalankan cara query, metastore setelah dari HTML itu yang metastore menyimpan metadata dan skema tabel, menyediakan API untuk akses data, mengelola informasi struktur basis data. Lapisan terakhir, bottom layer, lapisan penyimpanan, storage dan processing, pemrosesan.
ada YARN, MapReduce, HDFS. YARN mengelola sumber resource cluster, MapReduce framework pemrosesan data, HDFS sistem penyimpanan data terdistribusi. Lanjut, Hadoop distribusi. Hadoop memiliki berbagai versi dan distribusi yang tersedia dari banyak perusahaan. Distribusi Hadoop menyediakan paket software dari user. Berbagai distribusi Hadoop yang tersedia ada CDH, Cloudera Hadoop Distribution, Stormworks Data Platform, Modair, dan Amazon MEMR, Elastic MapReduce. Jadi kesimpulannya, pada materi ini membahas komponen inti Hadoop termasuk HDFS, MapReduce, dan YARN yang menyoroti pentingnya dalam mengelola data besar. HDFS ditegaskan karena skalabilitas, andalan, dan arsitekturnya yang kuat yang memfasilitasi storage dan pengelolaan dataset dalam skala yang besar secara efisien. Selain itu, berbagai tools yang terintegrasi dalam ekosistem Hadoop juga dieksplorasi seperti Hive untuk menangani data yang besar dan data yang jarang. Hive untuk menjalankan query pada unstructured data dan big data, Apache yang menyediakan pemrograman MapReduce, tools lainnya seperti Mahout untuk machine learning, Avro untuk seriasi data, untuk mentransfer data antara RDBMS dan Hadoop, serta Fuji untuk penjadwalan workflow. Mapping menggambarkan fleksibilitas Hadoop dalam memproses data secara keseluruhan. Bab ini menekankan pada pengumpulan tools Hadoop yang komprehensif, menjadikannya kerangka kerja yang kuat untuk mengelola, memproses, dan menganalisis data yang berskala besar. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan. Satu. Ya, biarkan ada pertanyaan nih. Sudah ditutup kan? Iya. Terima kasih, Pak.